Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya teman-teman, saya mau sapa teman-teman semua, shalom. Kurang semangat, shalom semuanya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini semua dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Tuhan, amin. Kita semua bersuka cita karena semalam kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau bersuka cita lebih lagi. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita siap untuk memuji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangan Tuhan dong. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebenarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus Raja kami. Katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebenarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Semua tepuk tangan bagi Tuhan dong. Mari kita semua buat gerakannya ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi dong. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sorakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat
berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Suara-suara yang lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Katakan berapa yang rindu memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, teman-teman? Lambaikan tanganmu boleh, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat, semuanya tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya orang semua hadir di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Dia akan memperoleh kemenangan karena kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita memancarkan sinar daripada Tuhan kita, sehingga sekitar kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh karena nama Yesus ditinggikan dari tempat ini, amin. Amin. Siap untuk memuji-muji Allah kita, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Hey. Ayo lebih semangat lagi kita memuji Tuhan kita, come on. Nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari gereja Tuhan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Hey. Mari nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang mengasihi Tuhan bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Biar musik memuji Tuhan kita. Mari kita bawa sukacita di hadapan Tuhan, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kata sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari gereja Tuhan limpah lebih nyata bagi Tuhan, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua
sempurna, anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Mari yang bersuka cita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Angkat tanganmu, katakan penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sempurna Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji, kami sembah Kau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Oh terima kasih, anugerah-Mu sempurna bagi hidup kami. Oh riaralabayaralamasando. Terima kasih Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang, dengan segenap jiwa kami memuji, menyembah Engkau Yesus. Engkau hadir Tuhan, jamah kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Oh mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia, agungkan namanya. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir di hati kami, mengalir di hidup kami. Oh kami mendekat padamu, oh menikmati indah-Mu, menikmati hadirat-Mu, penuhi setiap kami dengan urapan yang baru. Kasih-Mu Tuhan, sampai selamanya. oh mari lebih lagi dalam Tuhan, lebih lagi jamah kami ya Tuhan, jamah setiap kami. Oh layakkan kami Kaulah gunung batu kami, pengharapan kami. Engkaulah yang kekasih, Kaulah satu-satunya
Mari jemaat Tuhan, di minggu yang keempat kita akan berikan persembahan. Mari kita akan berikan persembahan untuk pembangunan GBI Podomoro. Mari dalam hadirat Tuhan, mari kita berikan persembahan bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Endless days we will sing your praise. Oh Lord, Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat hadirat yang masih bisa kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan yang masih bisa kami terima hingga hari ini ya Bapak. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati mulut lidah hamba-Mu agar apapun yang hamba-Mu katakan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini ya Tuhan. Buka hati kami untuk menerima firman daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, hanya 2 orang yang jawab ya. Shalom. Shalom.
Ya, perkenalkan nama saya Deo Jebua. Saya melayani di tempat ini bergabung dalam departemen musik, khususnya hima musik di drum. Saya sudah menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang sangat ganteng menurut saya. Istri saya juga tergabung dalam departemen musik di tempat ini. Istri saya adalah seorang singer. Jadi kalau bisa dibilang kami cinta lokasi ya. Nah, izinkan saya mewakili keluarga Jebua mengucapkan selamat Hari Natal kepada teman-teman semua di tempat ini. Biar kiranya damai Natal menyertai kita semua, damai Natal melingkupi hidup kita semua. Kenapa saya memperkenalkan diri? Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau ada orang yang udah gak sayang lagi, pura-pura gak kenal dia. Ghosting lah itu ya. Nah, hari ini, hari yang masih bisa dikatakan bernuansa sukacita. 1 hari yang lalu kita baru merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan ke dunia. Nah, kalau kita lihat 2 tahun sebelumnya kita menghadapi pandemi yang begitu luar biasa. Pandemi yang mengurung kita di dalam rumah. Satu virus kecil mengubah seluruh kehidupan manusia. Bukan hanya mengubah aspek kehidupan ekonomi, kehidupan berkeluarga, semua aspek dalam kehidupan manusia berubah secara drastis. 2 tahun ini bisa dikatakan Natal itu hanya dilaksanakan di rumah-rumah. 2 tahun kita merasakan Natal dari Zoom, online. 2 tahun juga kita nggak ada job Natal ya, Ko Erik. Nah, jadi Natal di tahun ini sungguh sangat-sangat berkesan buat orang-orang Kristiani yang terdampak daripada pandemi. Karena apa? Setelah sekian lama kita menunggu 2 tahun, kita biasa melaksanakan Natal di rumah, di depan komputer atau di depan handphone. Tahun ini kita bisa lagi berkumpul bersama teman-teman, kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa datang kembali ke gereja, merayakan hari kelahiran Tuhan. Kebetulan saya semalam melayani di Palladium 2 sesi. Saya lihat sesi 1 dan sesi 2 itu Palladium penuh. Kalau di Tiara siapa yang pelayanan semalam di sini? Ko Erik ya? Enggak. Oh enggak, Ko Erik di Palladium sama kita ya. Nah, saya dengar di Tiara juga begitu sampai jemaat keluar-keluar. Nah, itu membuktikan bahwa kita sudah terlalu rindu yang namanya merayakan Natal bersama. Kalau Anda lihat ibu-ibu di luar sana, karena tahu pandemi sudah, bukan saya bilang sudah berakhir ya, tapi pelonggaran sudah ada daripada pemerintah. Banyak ibu-ibu yang mempersiapkan hari Natal dengan luar biasa. Bulan 10 dia mulai mempersiapkan baju Natalnya ya kan. Dia mulai pilih-pilih bahan kain yang bakal dia jahit, karena kalau dibilang jahit bulan 11 itu nggak sampai di bulan 12 nanti nggak bisa dipakainya. Musisi-musisi juga seperti itu. Bulan 11 sudah bertanya-tanya, waduh job ini kok belum ada yang masuk gitu. Padahal pandemi sudah berakhir gitu kan. Bulan 12 itu ditunggu-tunggu seluruh umat Kristiani. Dikarenakan bulan 12 itu adalah bulan yang penuh sukacita katanya. Jadi kalau kita berbicara Natal pada saat ini, kita berbicara tentang hal-hal indah, hal-hal yang sukacita, hal-hal yang membahagiakan. Banyak tradisi-tradisi Natal yang dilakukan di berbagai negara, yang semuanya itu berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang tawa, berbicara tentang berkumpul bersama keluarga. Tapi tahukah teman-teman,
Saya panggil teman-teman aja ya, karena seumuran semua kan. Nggak ada yang bapak-bapak juga sini. Ada ya, saya udah bapak-bapak sebenarnya. Teman-teman saya panggil ya, oke setuju? Nah, tapi tahukah teman-teman, Natal yang pertama berbicara tentang kepedihan. Esensi dari Natal itu sendiri yang pertama berbicara tentang kepedihan. Nah, di belakang ada istri saya itu. Kami menikah di tahun 2019. 2019 ya? Ya. Orang Batak itu biasa sebelum menikah ada yang namanya martupol. Itu biasa 2 minggu sebelum menikah martupol. Martupol ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut tunangan. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Nah, kami martupol itu tanggal 2. Contohnya, di tanggal 3, istri saya didatangi oleh malaikat. Terus malaikatnya bilang, engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Istriku, coba jawab dulu. Perasaan apa yang pertama kali dirasakan? Gak kedengaran, gak mau dijawab. Kalau ada malaikat yang berkata seperti itu kepada seorang wanita, pertama kali yang dirasakannya adalah perasaan stres, terbebani. Begitu juga dengan Maria, yang waktu itu didatangi oleh Roh Kudus. Maria saat itu berstatus sebagai tunangan daripada Yusuf. Dia belum menikah dengan Yusuf, dia masih berstatus tunangan. Ketika malaikat mendatangi dia dan mengatakan bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Setiap wanita yang ditanya, perasaan apa yang pertama kali Anda rasakan di momen seperti itu, pasti semua menjawab stres yang luar biasa. Amin. Itu udah pasti. Bagaimana seorang perawan Maria yang belum pernah tidur dengan tunangannya harus hamil, harus mengandung bayi Yesus. Makanya waktu pertama kali malaikat bertemu Maria, apa yang dikatakan malaikat? Jangan takut. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Waktu pertama kali Yusuf diberitahu kabar oleh Maria, Yusuf mengalami stres yang luar biasa. Alkitab secara tidak gamblang menggambarkan bagaimana Yusuf punya perasaan saat itu. Tapi saya bilang, waktu itu Yusuf hancur hati. Kecewa sudah pasti. Tapi sikap Yusuf sebagai seorang laki-laki gentle. Kenapa? Dia tidak ingin istrinya dipermalukan. Sehingga dia berencana untuk menceraikan istrinya diam-diam. Dari peristiwa itu kita bisa tahu bahwa Yusuf mengalami kepedihan sewaktu menerima kabar bahwa Maria sudah hamil. Memang Maria tunangannya, tapi dia belum pernah tidur dengan Maria. Tiba-tiba Maria katakan, aku sudah mengandung. Akhirnya Yusuf hancur hati. Dan Yusuf mau kembali waktu malaikat menyampaikan kabar baik itu sama dia, baru dia percaya. Nah, kepedihan itu bukan cukup sampai di situ. Sewaktu Maria sudah hamil besar, Kaisar Agustus memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mendaftarkan diri di daerah kelahirannya masing-masing. Nah, Yusuf dan Maria yang pada waktu itu ada di Nazaret, mereka harus berjalan ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri karena Yusuf adalah orang kelahiran dari Bethlehem. Yusuf terlahir dari keluarga sederhana, dia nggak punya kereta kuda, yang dia punya hanya keledai. 1 ekor keledai membawa Maria dengan perut yang besar, hamil tua. Kalau dulu orang kemana-mana jalan kaki atau naik keledai atau naik kuda. Kalau bangsa-bangsa Romawi naik kuda. Kalau orang-orang Yahudi yang sederhana itu kendaraannya keledai atau kereta yang ditarik oleh keledai. Di setiap penggambaran bagaimana kondisi Maria dan Yusuf waktu mereka berjalan ke Bethlehem, itu digambarkan Maria menaiki seekor keledai dan Yusuf berjalan di sampingnya. Mereka harus berjalan sampai ke Bethlehem yang begitu jauh, dan sampai di Bethlehem pun mereka bukannya dapat tempat penginapan.
Sedih, pedih sekali. Kalau sekarang kita mau jalan-jalan gampang ya. Aplikasi banyak. Ada Traveloka, ada Agoda. Traveloka ada payletternya lagi. Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem, mereka tidak mendapati penginapan. Mereka mengetuk ke sana kemari, mereka tidak dapat penginapan. Kalau sekarang orang mau jalan-jalan kemana aja, hotel itu bisa di-booking dari 6 bulan lalu. Kalau nggak ada yang murah, tinggal cari Oyo atau Red Door aja kan. Tapi zaman dulu enggak, penginapan itu harus didatangi satu-satu. Yusuf dan Maria mengetuk satu persatu pintu penginapan tapi tidak ada kamar yang tersedia buat mereka. Sampai akhirnya mereka mendapati satu kandang domba. Hanya kandang domba yang kosong. Kalau kita jalan-jalan ke Brastagi, ada satu tempat namanya itu Gundaling Farm ya. Di situ kan tempat peternakan sapi perah. Nah kalau kita masuk ke situ, masuk di halamannya aja, parkirannya aja, itu bau menyengat daripada kotoran-kotoran sapi itu udah terasa kan. Itu sapi, Anda bisa bayangkan domba. Domba dan kambing itu sama baunya. Wah itu luar biasa. Saya pernah bawa anak saya main-main ke Dinas Ketahanan Pangan. Kebetulan adik ipar saya bekerja di situ dan ada beberapa ternak di situ. Waktu anak saya main-main di kandang sapi, kerbau itu masih bisa tahan karena baunya nggak gitu nyengat. Waktu saya bawa main-main ke kandang domba, ya Tuhan baunya luar biasa. Kita nggak tahu kondisi bagaimana kandang domba yang diceritakan dalam Alkitab, tapi satu hal yang pasti itu kandang bau. Itu tempat domba, tempat hewan, bukan seharusnya tempat manusia dibaringkan. Betapa pedihnya Yusuf dan Maria harus meletakkan bayi Yesus di dalam palungan. Mereka tidak punya tempat untuk membaringkan bayi Yesus. Bicara Natal, bicara tentang kepedihan. Tidak cukup sampai di situ. Waktu Yesus lahir dan Herodes mendengar kabar dari orang-orang Majus bahwa Raja Yehuda itu telah lahir, Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sekali lagi Yusuf dan Maria harus menerima konsekuensi dan mereka harus membawa bayi Yesus keluar daripada Bethlehem. Mereka harus lari ke Mesir atas instruksi daripada malaikat. So Natal yang pertama itu berbicara tentang kepedihan, jauh daripada Natal yang kita rasakan pada saat ini. Tapi apa yang perlu Anda garis bawahi di situ? Yang perlu Anda garis bawahi di situ adalah ada 2 pribadi yang sungguh sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Dialah Maria dan Yusuf. Mereka rela menanggung beban, itu kalau diibaratkan ada batu 1 ton di atas pundak mereka. Mereka mau dengan rendah hati menerima apa yang Tuhan titahkan kepada mereka. Saat kabar baik itu disampaikan kepada Maria, Maria dengan kuat mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Wow, itu iman Maria luar biasa. So kenapa kita perlu bersuka cita waktu merayakan hari kelahiran Yesus? Saya akan masuk ke poin pertama. Kenapa kita perlu bersuka cita? Karena Tuhan lahir. Yang pertama, hubungan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Bisa bantu saya? Buka Roma 5 ayat 10 sampai 11. Saya yang membacakan di sini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, semenjak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu di Taman Eden, hubungan manusia itu dengan Allah sudah terpisah jauh. Jarak itu sudah ada. Jarak dari Tuhan dengan manusia itu sudah terbentang luas. Kelahiran Kristus adalah hal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pertama kali semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di dalam Roma 5 ini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Yesus lahir ke dunia dengan misi untuk mati di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita. Kalau dulu manusia bercengkrama dengan Allah, itu seperti kita-kita ini. Dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, mereka malu. Waktu mereka mendengar Tuhan berjalan di taman itu. Nah, kalau kita mendengar orang berjalan, berarti kita dengan Tuhan itu kan satu bentuk. Kita bisa melihat satu bentuk Tuhan secara utuh. Nah, itu ketika kita dengan Tuhan itu belum terpisah jauh. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dan manusia itu mempunyai jarak. Maka setelah itu Tuhan hanya menunjukkan dirinya sebagai roh. Dia bertemu dengan Musa dalam bentuk api atau dalam bentuk suara. Tuhan bertemu dengan manusia dalam bentuk yang tidak full, tidak fisik. Musa bisa melihat fisik Tuhan, tapi Tuhan bilang kau hanya bisa lihat tengkukku. Hanya sekecil itu. Itu kenapa? Karena tidak ada pendamaian. Di zaman perjanjian lama, pendamaian manusia dengan Tuhan itu dengan korban sembelihan, korban penghapusan dosa. Itu yang dilakukan oleh umat-umat di perjanjian lama. Sampai akhirnya Yesus lahir dan dia menjadi korban yang agung. Nah, yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita saat Natal? Karena janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saat pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15, dijelaskan bahwa Tuhan berjanji di suatu saat akan ada orang yang Tuhan kirim untuk menebus umat manusia. Bukan orang lah ya, saya bilang ya. Tuhan berjanji akan ada sang juru selamat. Nah, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini dua konsekuensi yang berbeda ya. Keturunan daripada ular, kepalanya akan diremukkan, dan keturunan daripada perempuan itu, tumitnya akan diremukkan. Ini dua konsekuensi yang berbeda. Si ular, kepalanya yang hancur, udah jelas mati. Manusia, tumitnya yang hancur. Kalau tumit yang hancur kita masih hidup tapi jalan agak-agak pincang sedikit kan. Nah, ini berbicara bagaimana kuasa dosa itu tadi dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi ketika umat manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang mereka terima adalah bukan kematian secara langsung, tapi kematian dalam kekekalan. Tuhan berkata mereka akan kembali kepada tanah, dan itu adalah kematian yang pertama. Dan kematian yang kedua adalah kematian dalam kekekalan.
Nah, kematian dalam kekekalan inilah yang terbebas daripada kita umat manusia yang percaya akan kelahiran Tuhan, Sang Juru Selamat. Anda adalah orang-orang yang luar biasa kalau Anda percaya dengan kelahiran Yesus. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pun sampai sekarang mereka belum berterima bahwa Mesias sudah lahir. Mereka masih menunggu-nunggu. Kenapa? Karena yang mereka lihat Yesus lahir di kandang domba. Lahir daripada Yusuf yang hanya seorang tukang kayu. Tukang kayu kalau zaman dulu itu pekerjaan yang bisa dikatakan ya biasa-biasa saja. Cuma di Indonesia inilah tukang kayu bisa jadi presiden. Ya Kak Irma ya? Itu Pak Jokowi itu tukang kayu tuh. Tapi bisa jadi presiden. Kalau zaman dulu tukang kayu itu adalah pekerjaan yang dianggap sepele. Nah, bangsa Yahudi melihat itu, mereka tidak berterima bahwa Mesias lahir daripada keturunan yang bukan siapa-siapa. Tapi Anda dan saya di tempat ini percaya bahwa Yesus telah lahir dan Anda harus bersuka cita. Kenapa? Karena Anda sudah menyatu dengan kematian Tuhan. Kematian yang kekal itu tidak lagi menjadi bagian Anda. Janji Tuhan waktu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, itu sudah digenapi ketika Tuhan mati di kayu salib. Dan ketika Anda percaya bahwa Dia sudah lahir ke dunia ini, Anda sudah memegang kunci ini. Amin. Katakan amin. Nah, poin yang ketiga, kenapa kita perlu bersuka cita? Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Kitab Matius adalah kitab yang spesial. Ketika saya membaca kitab Matius di ayat pertama, di ayat yang pertama, pasalnya yang ke-23, bisa bantu saya? Matius yang pertama ayat ke-23, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi, itu setelah masa Nabi Maleaki sampai kepada Yohanes Pembaptis, itu ada rentang waktu 300 tahun lebih. Itu dikatakan masa Tuhan berdiam diri. Setelah Nabi Maleaki menyampaikan wahyu sampai kepada Yohanes Pembaptis memberitakan kedatangan Tuhan, itu ada masa 300 tahun lebih. Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia. Tuhan tidak pernah berkata-kata. Nah, bangsa Israel pada waktu itu frustasi. Kenapa Tuhan tidak menyampaikan firman-Nya? Kenapa tidak ada nubuatan? Apa Tuhan sudah tidak lagi bersama kita? Nah, ketika Yesus lahir, Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai pembuka jalan, itu membuktikan bahwa Tuhan masih menyertai kita. Di kitab Matius yang pertama luar biasanya, itu dibuka dengan Immanuel. Dan di yang pasal yang terakhir dikatakan juga, aku akan menyertai engkau. Wow, ini luar biasa saya bilang kitab Matius ini. Sekian lama manusia menunggu, kenapa Tuhan tidak hadir lagi? Kenapa Tuhan tidak datang lagi? Kenapa Tuhan tidak berbicara lagi? Ketika Yesus lahir, seharusnya
Bangsa Israel pada waktu itu sadar bahwa Allah menyertai mereka. Allah masih menyertai mereka. Sama seperti kita pada saat ini, kita sudah melewati pandemi 2 tahun lamanya. Segala aspek kehidupan itu terkena dampak. Aspek ekonomi, aspek pendidikan, pekerjaan, segala hal. Ibadah itu terganggu semua. Berubah secara drastis. Saya sempat bertemu dengan teman-teman saya yang sekarang sudah melayani kemana-mana. Ada satu orang anak gembala sidang. Memang gerejanya tidak terlalu besar. Nah, waktu pandemi ini datang pertama kali, saya pikir dia adalah orang yang cukup beriman. Dia orang yang cukup bisa bertahan. Tapi dia mengeluarkan satu statement. Wah, bro, hancur-hancuran pandemi. Gereja nggak jalan, otomatis persembahan nggak jalan. Sementara kami lagi bangun gereja. Saya pikir dia adalah orang yang beriman. Saya pikir dia adalah orang yang kuat. Tapi dengan satu statementnya itu saya bilang bahwa dia kurang percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi gimana pembangunan? Stop dulu lah bro. Ya, bro. Nantilah itu. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah menyertai kita. So apa yang perlu kita takuti dalam kehidupan ini? Yang terakhir saya tutup dengan kesaksian ini. Saya dan istri itu menikah di tahun 2019. Saat kami akan melangsungkan pernikahan di bulan Oktober, waktu kami baru menikah, istri saya harus dipindahkan dari cabang Asia, Jalan Asia, ke cabang Tomang Elok. Nah, kami sebagai keluarga baru yang baru saja melaksanakan pernikahan, yang baru saja mengeluarkan uang yang cukup banyak, harus menerima kenyataan bahwa istri saya harus dimutasi. Kebetulan istri saya kerja di bank dan saya hanya pengelola online shop. Istri saya khawatir akan tempat yang akan dia tempati. Dia bilang, aku gak mau dipindahkan. Di situ nasabahnya udah gak ada lagi. Gak bisa loh gitu. Udah pasti di situ gak ada jualan lagi di katanya. Saya bilang sama istri saya, ya udahlah, kalau memang rezeki nggak kemana. Enggak, FSC sebelumnya itu udah banyak jualan, udah pasti nasabahnya habis, dia bilang. Tapi saya dengan iman saya bilang, udah, rezekimu pasti ada. Nah akhirnya istri saya menerima, dia pindah ke cabang Tomang Elok. Bulan 2, pandemi masuk, 2020. Oh di situ benar-benar habis lah yang saya bilang. Seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak oleh pandemi, termasuk perbankan. Saya dan istri mengelola satu online shop, khususnya baju-baju pre-love. Nah saya bilang sama istri saya, ya udah, kalau memang pekerjaanmu tidak begitu baik lagi, ini aja yang kita jalankan dulu. Oh ya udah, dia bilang. Tapi dengan kekesalannya,
Kenapa hari itu aku harus menerima pindah ke tempat ini, dia bilang. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Selama tahun 2020, istri saya menjadi 2 kali Best FSC. Sumatera Utara memang. Sumut ya sayang? Sumut apa Indonesia? Sumut. Enggak mau dijawab. Selama tahun 2020 saya menyaksikan istri saya diangkat. Yang sebelumnya istri saya junior, di tahun 2020 dia dipromosikan menjadi senior. Gaji bertambah. Di tahun 2020 anak kami lahir. Dengan begitu ketakutan akan pengeluaran yang luar biasa, saya membawa istri saya ke bidan pada waktu itu. Karena kami pikir, ya udahlah bidan aja biar nggak terlalu banyak pengeluaran gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Anak saya nggak mau keluar dari bidan. Mamanya mamanya pecah ketuban itu jam 10 pagi. Jam 10 malam bidan bilang bukan 1. Wah ini nggak betul lagi. Istri saya sampai disuntik apa namanya? Sinto ya. Untuk melancarkan ini dia kontraksinya. Jam 2 pagi dicek lagi sama bidannya. Bukan berapa? Inang kami bilang. Masih bukan 4. Waduh. Itu kontraksi di perut istri saya itu udah sekali semenit. Akhirnya dia tanya saya, gimana ini? Aku udah nggak tahan lagi. Kebetulan mertua saya juga di situ. Mak, gimana mak? Sampai akhirnya istri saya nggak tahan lagi, kami putuskan untuk melarikan dia ke rumah sakit yang ada di dekat rumah sakit Arta Mahindros pada waktu itu. Kami putuskan untuk mengambil tindakan operasi. Dan puji Tuhan jam 5 pagi itu, di tanggal 13 anak kami lahir. Di situ saya langsung terduduk lemas. Kami khawatir akan biaya, kami khawatir akan pengeluaran yang terlalu besar. Sampai kami merelakan anak kami lahir di bidan. Saya tidak menyalahkan bidannya ya. Tapi karena memang sebelumnya dokter kandungan sudah bilang, ini kemungkinan operasi karena anakmu lilitan 1. Kekhawatiran kami itu adalah kekhawatiran yang manusiawi. Dengan kondisi pandemi yang luar biasa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya rezeki anak itu ada. Ya kok Erik ya? Satu persatu teman-teman memberikan ampau. Ada yang ngirim lumayan besar juga. Sampai biaya persalinan istri saya tertutupi semua. Kantor juga ternyata nge-backup biaya operasi. Jadi di tahun 2020 ketika gembala kita di tempat ini berbicara tentang pandemi yang mempengaruhi seluruh aspek masyarakat, orang yang terdampak begitu hancur-hancuran, saya dan istri bilang, justru kami menuai di tahun 2020 Tuhan. Anda di tempat ini mungkin ada yang punya rencana akan berkuliah di 2022. Dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk tahun 2022. Mungkin teman-teman di tempat ini ada yang berencana untuk melakukan studi di luar negeri. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menikah di tahun 2022 ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin membangun bisnis di tahun 2022. Mungkin apa yang terjadi di tahun 2002 kita belum tahu. Kita sudah menyaksikan pandemi yang berlalu 2 tahun lalu.
Kita nggak tahu ke depannya itu di tahun 2022 itu seperti apa. Tapi dengar baik, teman-teman terkasih. Apapun yang terjadi, apapun yang akan Anda lihat di tahun 2022, sehancur-hancur apapun, segila-gilaan apapun pandemi, sebagaimanapun Anda terpuruk, ingatlah Matius 1 ayat 23 tadi. Immanuel, Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai kita semua di tempat ini. Hingga akhirnya kita bisa berkata bahwa kita punya Tuhan yang benar. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang Kau beri, buat firman yang Kau tabur, buat kesaksian yang Kau perlihatkan bagi setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Deo Zebua beserta keluarga ya Tuhan. Engkau urapi mereka lebih dahsyat lagi, berkati mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kesehatan-Mu, perkenanan-Mu atas mereka ya Tuhan, setiap hari selalu baru Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kiranya kami bertumbuh ya Tuhan, dan kami hidup seturut akan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau lebih dahsyat lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan sehingga kami dapat mengerti setiap rancangan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Nah, sebentar kita akan berikan persembahan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Jemaat GBI My Family. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Memasuki bulan Desember ini, tema kita adalah The Birth of Integrity. Dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya percaya di bulan Natal ini kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang setia beribadah kepadanya. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022
dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Rugimin Aziz MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 dan pukul 11 WIB. Ibadah ini hanya dilaksanakan di GBI Grand Palladium dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita juga dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun ini di rumah Tuhan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah ini baik secara onsite maupun online. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 2 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Rugimin Aziz MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Pembelajaran KOM sudah diliburkan di minggu ketiga bulan Desember 2021 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Sehubungan dengan akan dimulainya rencana renovasi pembangunan Rumah Tuhan GBI Podomoro, maka kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dapat ikut mengambil bagian dengan menulis rincian. 1. Untuk peralatan dan perlengkapan seperti kursi dan lain-lain. 2. Untuk perlengkapan sound system seperti alat musik dan multimedia. Saya percaya Tuhan akan memakai kita, jemaatnya, untuk memperlengkapi seluruh kebutuhan gerejanya. Akan diadakan webinar gratis pelatihan komunitas sel atau KUL berbasis pemuritan secara online via Zoom oleh Departemen KUL GBI My Family. Pelatihan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan di hari Rabu setiap minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pukul 19.30 sampai dengan 20.30 WIB. Pelatihan ini hanya 1 jam saja dan akan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 4 Mei 2022. Kami memotivasi seluruh jemaat, pengerja, gembala KUL, dan pejabat GBI My Family untuk bisa ikut serta dalam pelatihan ini. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat pelatihan ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody moves a turkey and some mistletoe. And to me, the season brought tiny tots with their eyes all aglow. Will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Shalom GBI My Family. Wah, sudah lama sekali kita nggak berjumpa ya. Tapi saya selalu berdoa saudara terus punya roh yang berapi-api dan menyala-nyala dalam Tuhan. Kita mau terus setia bertahan dalam janjinya Tuhan. Amin saudara. Selamat Hari Natal, Merry Christmas semuanya. Natal berbicara tentang sukacita yang luar biasa, tentang kasih karunia, tentang
tentang pengharapan yang baru. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah hadir dan Dia lahir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara supaya kita jadi pribadi dan ciptaan. Ya teman-teman, ada warta yang harus diperhatikan. Tanggal 1 Januari kita semuanya akan beribadah hanya di satu cabang, yaitu di cabang Palladium. Waktunya seperti biasa jam 9 dan jam 11. Ya, hanya di Palladium, nanti diperhatikan. Lalu esoknya kita akan ibadah seperti biasa. Ya, nah jangan lupa di tanggal 1 semuanya kita di teman-teman dihimbau untuk membawa persembahan ucapan syukur. Karena di awal tahun kita harus membawa sesuatu kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Ya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi kepala dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan Tuhan Yesus untuk lahir dan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Tinggal di dalam hati kami. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan memberikan kasih yang sempurna. Sehingga kami mengenal ya Tuhan Yesus akan Engkau. Kami mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu ya Tuhan kami dapat bertumbuh ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Urapi setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memakai setiap kami bahkan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Menjadi sinar-Mu, menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Nah kami berdoa ya Tuhan Yesus, gereja-Mu Engkau pakai dengan luar biasa. Kiranya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah kami punya hati yang setia, hati yang mau berkorban bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Hati yang selalu melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau berkati pelajaran mereka, sekolah mereka, perkuliahan mereka ya Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati dengan berkat dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau turunkan sukacita daripada surga atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, dalam keluarga kami ya Tuhan, kami selalu mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi kepala dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Jauhkan dari segala yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir. Engkau berkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden kami Tuhan, dan wakil presiden Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Berikan roh takut padamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk lembaga ya Tuhan. Kami berdoa untuk kementerian ya Tuhan Yesus. Biarlah ya semuanya Tuhan ada dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Damai sejahtera dari tembok-tembok dan di sekitar-Mu ada sentosa, dan diberkatilah orang yang berdoa dan mencintai Yerusalem. Dan Tuhan, kami sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati setiap kami, berkati persembahan kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya Yesus. Pulanglah, bawalah berkat dan anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, kasih setia Tuhan yang menyertai, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di awal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.